Oke, halo. Ini kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan aplikasi kami yang bernama Jejak Gempa Nusantara. Lanjut. Oke, yang pertama, latar belakang. Aplikasi kami yang bernama Jejak Gempa merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membantu evakuasi masyarakat terhadap bencana alam gempa bumi dan dampak bencana alam gempa bumi, serta memberikan edukasi dan langkah-langkah penanganan jika terjadi gempa bumi. Aplikasi ini juga memiliki beberapa fitur, seperti fitur SOS yang menghubungkan langsung korban bencana gempa bumi dengan tim SAR. Fitur lainnya seperti notifikasi jika terjadinya gempa, serta informasi tentang tempat dan kekuatan. Aplikasi juga akan menunjukkan peta evakuasi terdekat. Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menangani gempa, baik sebelum gempa, saat gempa, dan sesudah gempa. Lanjut. Oke, yang masalah yang ingin kami selesaikan. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah saat seseorang tertimpa bangunan karena dampak gempa bumi. Kami menyediakan fitur SOS yang bisa langsung menghubungkan tim SAR secara bertelepon. Yang kedua, penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses. Karena pengguna membutuhkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan cepat diakses, terutama dalam kondisi darurat. Kami juga menyediakan edukasi penyelamatan pertama sebelum dan sesudah bencana gempa bumi. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak berwenang dan organisasi. Karena setelah gempa, koordinasi antara masyarakat, tim penyelamat, dan otoritas penting untuk penanggulangan bencana. Lanjut. Oke, yang keempat atau yang terakhir, ketersediaan peta dan lokasi terbaru. Karena setelah gempa, pengguna perlu tahu lokasi titik-titik penting seperti rumah sakit, posko evakuasi, jalur evakuasi, dan area aman. Selanjutnya di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang flowchart atau alur dari aplikasi kami. Untuk startnya bisa dimulai oleh Putra mungkin. Oke, yang pertama kita ada start, itu kita langsung ke loading aplikasi. Setelah loading aplikasi, pengguna mengaktifkan lokasi. Setelah mengaktifkan lokasi, mengambil lokasi, langsung pengguna. Terus ke tampilan menu utama atau beranda. Terus kita juga ada tombol N, itu kalau kita menekan tombol keluar, terus ada pertanyaan selesai. Jika tidak akan kembali ke tampilan menu utama, tapi jika iya akan N. Selanjutnya ke ketiga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi kami dari flowchart ini. Nah, jadi di flowchart ini bisa menampilkan berapa banyak fitur. Seperti yang pertama ada fitur login. Nah, jika pengguna menekan tombol login, akan ditampilkan tampilan dari login tersebut. Nah, dari tampilan login tersebut, kita mengklik tombol daftar diri atau ganti akun. Lalu ada selection. Jika tidak punya akun, maka user mendaftarkan akun dan memasukkan informasi yang diperlukan. Jika punya akun, user memasukkan username dan passwordnya. Nah, setelah operasi itu selesai, memasukkan informasi login atau mencocokkan informasi loginnya di database. Lalu mereka bisa masuk ke tampilan menu utama lagi. Nah, selain tombol login, ada fitur lain seperti tombol chat. Jika kita menekan tombol chat, akan diambil lokasi langsung dari pengguna. Lalu akan dicek dulu apakah punya akun. Jika pengguna tidak punya akun, maka diarahkan ke tombol login, ke tampilan login. Jika pengguna punya akun, maka akan ditujukan ke ruang chat. Ruang chat ini antara orang-orang di sekitar area yang terkena dampak dari bencana tersebut. Selanjutnya, jika menekan tombol kembali, akan kembali ke tampilan menu utama atau beranda. Lalu ada fitur lainnya seperti fitur menu edukasi. Jika menekan menu edukasi,
itu akan menampilkan edukasi dan panduan tentang penanganan gempa, serta berita terkini gempa dan video penanganan dan panduan tentang keselamatan gempa. Nah, selanjutnya juga kita kembali lagi, ada fitur yang bernama evakuasi terdekat. Jika fitur ini ditekan, maka akan diambil lokasi langsung dari pengguna melalui database, lalu akan menampilkan peta evakuasi dari lokasi kita ke tempat evakuasi terdekat. Nah, selanjutnya ada di tampilan menunya ada fitur lain bernama info gempa. Nah, fitur ini berfungsi untuk menampilkan info dari gempa yang terkini. Oke, selanjutnya ada fitur panduan keselamatan. Nah, di panduan keselamatan ini akan menampilkan panduan keselamatan jika terjadi gempa, ya, atau cara penanggulangannya. Lalu ada fitur lapor gempa. Nah, jika kita menekan fitur ini, pengguna bisa melaporkan info tentang gempa di lokasinya, sesuai dengan tabel yang sudah disediakan untuk masukkan informasinya tersebut. Lalu informasi akan masuk ke database aplikasi. Nah, lalu fitur terakhir adalah tombol SOS. Nah, di sini pengguna akan mengklik tombol SOS, lalu akan ditampilkan apakah Anda yakin untuk menghubungi bantuan. Nah, jika tidak, akan diarahkan lagi ke menu utama. Jika iya, akan diambil lokasi langsung pengguna melalui database. Selanjutnya, membagikan lokasi langsung dari pengguna kepada tim SAR. Nah, selanjutnya diproses menghubungi bantuan dengan panggilan video. Selanjutnya akan ditampilkan tampilan panggilan video antara tim SAR dan korban. Nah, jika pengguna menekan tombol hang up dari telepon, maka akan diarahkan ke tampilan utama lagi. Jika tidak, pengguna bisa lanjut berbicara dengan tim SAR. Nah, setelah pengguna selesai menghubungi tim SAR, maka akan diarahkan ke tampilan atau menu utama. Selanjutnya terakhir, seperti yang tadi Putra jelaskan, kita bisa untuk mengakhiri aplikasinya, kita bisa menekan tombol keluar, lalu akan ditanyakan selesai atau tidak. Jika tidak, akan kembali lagi ke tampilan menu utama atau beranda. Jika iya, maka aplikasi akan berakhir. Oke, untuk flowchart mungkin bisa segitu saja dari kami. Baiklah, terima kasih untuk Putra dan Firya yang telah menjelaskan PPT dan flowchart dari aplikasi kami. Lalu selanjutnya akan saya lanjutkan dengan menjelaskan aplikasi yang kami kembangkan. Pertama-tama, ketika pengguna memasuki aplikasi kami, pengguna akan diarahkan untuk mengaktifkan lokasi. Jika pengguna tidak mengaktifkan lokasi, maka pengguna tidak dapat memasuki aplikasi kami. Lalu ketika pengguna sudah memasuki aplikasi kami, akan diarahkan ke beranda dari aplikasi kami. Dalam beranda terdapat tombol notifikasi, login atau masuk menggunakan akun, lalu ada tombol SOS, berita terkini, dan lapor gempa, panduan keselamatan, dan gempa terkini. Saya mulai dari tombol notifikasi. Di tombol notifikasi ini akan muncul notifikasi terkait gempa di sekitar pengguna ataupun di dekat pengguna. Lalu di notifikasi ini belum ada notifikasi yang muncul karena belum ada terjadi gempa di sekitar pengguna. Lalu ada tombol masuk yang untuk menggunakan akun. Lalu ada tombol SOS, di mana SOS digunakan ketika ada keadaan darurat. Di sini saya akan mencoba klik tombol SOS. Ketika mengklik tombol SOS, maka pengguna akan diberi peringatan. Apakah Anda yakin untuk memanggil bantuan? Peringatan ini digunakan untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar membutuhkan bantuan. Jika pengguna yakin, maka pengguna akan mengklik tombol yakin dan akan langsung menelpon tim SAR. Oke, di sini bisa memutarbalikkan kamera menjadi kamera depan, kamera belakang, dan mematikan teleponnya. Selanjutnya ada tombol berita terkini. Maksudnya ada menu berita terkini. Dalam menu berita terkini ini menunjukkan berita-berita yang sedang hangat terkait gempa. Di sini saya coba klik satu, maka ada gempa M3,8 terjadi di Maluku Barat Daya. Kita juga dapat men-share berita ini.
Oke, kembali. Di sini ada lapor gempa di mana pengguna dapat melaporkan gempa yang terjadi di kotanya namun belum teridentifikasi oleh aplikasi kami. Pengguna dapat memasukkan nama kota, tanggal gempanya terjadi, waktu dari gempa terjadi, kerusakan dalam gempa tersebut, dan apakah ada korban jiwa dalam gempa tersebut. Selanjutnya ada panduan keselamatan dari gempa. Ada sebelum terjadi gempa, saat terjadi gempa, dan sesudah gempa. Saya klik di saat terjadi gempa, maka akan muncul panduan-panduan terhadap saat terjadi gempa. Dan yang terakhir ada gempa terkini, akan memunculkan peta di mana lokasi gempa tersebut terjadi. Ketika tombol merah ini diklik, maka akan muncul waktu gempa tersebut dan lokasi dari gempa tersebut. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andreas. Terima kasih. Halo semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Jejak Gempa. Yang pertama, saya akan menjelaskan fitur jalur evakuasi. Pada saat pengguna menekan fitur jalur evakuasi, pengguna akan langsung ditunjukkan dengan peta jalur evakuasi. Di sini pengguna bisa melihat jalur evakuasi terdekat di lokasi pengguna, dan pengguna bisa mengevakuasi melalui jalur yang kami sediakan. Yang selanjutnya, fitur edukasi gempa. Di fitur edukasi gempa, kami akan menyediakan informasi dan video seputar gempa, penanganan gempa, dan penanganan saat gempa, sesudah gempa, dan sebelum gempa. Di sini pengguna bisa banyak belajar tentang gempa dan bencana-bencana lainnya. Fitur selanjutnya adalah fitur chat komunitas. Fitur chat komunitas hanya bisa digunakan jika pengguna sudah login di aplikasi kami. Jika pengguna sudah login, pengguna bisa menggunakan chat komunitas. Jika belum, pengguna bisa login melalui pencet fitur beranda. Lalu di fitur beranda ada login di samping tombol notifikasi. Bisa dipencet dan langsung ada tampilan login. Jika sudah mempunyai akun, bisa masukkan nama dan sandi. Jika belum, pengguna bisa membuat akun dulu. Dan jika lupa sandi, kami juga menyediakan fitur lupa sandi. Jika sudah, silakan login. Lalu kalian bisa memencet fitur komunitas, chat komunitas. Nah, di sini pengguna bisa berbagi informasi dengan pengguna-pengguna lain, maupun tentang gempa, tentang seputar gempa, dan bencana-bencana lainnya. Di fitur komunitas ini juga, jika kita bisa juga meminta pertolongan melalui chat-chat, ya jika ada kendala-kendala yang dipunyai pengguna. Di sini pokoknya kita bisa berbagi hal di chat komunitas ini, maupun yang bermanfaat ataupun tidak. Di fitur chat komunitas di dalam ini semuanya ada para pengguna sesuai daerah masing-masing. Pada saat kalian mengaktifkan lokasi, chat komunitas akan sudah membuat daerahnya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.